Hi, my name is Pascal Meliala and welcome back to Podcast Litos. So, season 2. Jujur gue tuh sebetulnya nggak terlalu enjoy ngerjain bikin Podcast Litosnya. Tapi demand-nya tuh lumayan banyak. Tapi gue tuh nggak terbiasa melakukan sesuatu hanya karena demand. Tapi akhir-akhir ini gue ngerasa gue butuh podcast Litos karena in a way beberapa wisdom podcast Litos yang lama itu gue pakai sampai hari ini. Oke, gue langsung cerita aja. Jadi kan kemarin gue sempet deaktif Instagram. Waktu gue deaktif dan reaktif lagi, banyak yang nanya kayak, "Kal, lo kenapa deaktif?" Terus jawaban gue, nggak apa-apa, pengen aja. In a way, benar, emang gue nggak ada masalah sama sekali. Banyak orang mikir, kenapa gue deaktif berarti karena gue ada masalah? Nggak juga. Tapi in a way mungkin ada satu hal yang membuat gue deaktif. Jadi mungkin kalau udah nge-follow gue dari lama, gue tuh emang sering aktif dan reaktif Instagram. Alasannya apa kenapa gue deaktif dan reaktif? Jujur buat detox sebetulnya. Kenapa gue butuh detox? Karena gue percaya sama seperti olahraga, sama seperti hidup sehat. Lo tuh harus hidup sehat sebelum sakit. Jangan lo sakit dulu baru lo hidup sehat. Jadi sama, jadi sebelum gua down, gua mau detox duluan. Nah, kenapa gua detox yang kemarin? Jadi, gua tuh melihat ada symptoms di mana gua tuh udah mulai stres lagi dalam hidup. So, sebelum gua stresnya makin banyak, sebelum gua ada masalah nih, sebelum gara-gara gua stres, gua akhirnya punya masalah, yaudah gua detox dulu. Apa symptoms gue? Jadi, satu hal yang sedang gua berusaha disiplinkan dalam hidup gue adalah mencatat mimpi gue. Gue belajar ini tuh dari Jim Kwik. Jim Kwik itu gue nonton TED Talks-nya. Dia itu memory expert. So, gue tuh sangat suka dengan otak, makanya gue belajar neuroscience dan segala macem. Jim Kwik ini memory expert. Terus dia mengajarkan untuk membuat otak lu lebih prima. Salah satu caranya adalah mencatat mimpi lo. Jadi gue sekarang setiap bangun tidur masih pakai handphone sih. Gue udah punya dream journal gue. Jadi gue catat mimpi gue segala macem. Nah, sebelum gue deactivating, jadi 2 minggu itu ada sebuah symptoms yang aneh banget. Gue selalu ngerasa ini simptom stres gue, adalah gue tuh susah tidur. Jadi gue tidur tuh biasanya jam 8.30 gue udah siap-siap tidur. Terus jam 9 tuh gue bisa udah di tempat tidur, udah tiduran aja. Tapi sebelum gue deaktif kemarin, gue tuh bisa sampai 2 jam, sejam 2 jam tuh nggak tidur. Jadi kayak, bahkan nggak main HP juga, cuman nggak bisa tidur. Nah, permasalahannya adalah ketika sejam dan 2 jam gue itu nggak bisa tidur, kan gue biasanya, gue nggak tahu kalau teman-teman kalau nggak bisa tidur ngapain, tapi otak gue tuh berpikir super kenceng. Nah, yang sering muncul di otak gue pas gue nggak bisa tidur, dan selalu muncul di mimpi gue dan gue catat. Sebetulnya gue tuh baru sadar ini karena gue catat, terus pas gue baca dreaming journal gue, bener-bener keulang terus patternnya. Yaitu adalah the death of the loved one. So, gue tuh suka mimpi yang aneh-aneh tentang death of the loved ones. Terus gue tahu something is not right. Gara-gara gue ngeliat pattern ini, akhirnya gue entertain the idea of death. Jadi kenapa Jim Kwik bilang it's good untuk punya dreaming journal adalah karena menurut dia ketika lu mimpi otak lu tuh berusaha menyampaikan sesuatu yang belum selesai. Gue juga nggak ngerti kenapa the death of the loved ones. Tapi berarti ada sesuatu ketakutan yang belum selesai nih sama gue nih. Makanya itu terus gue mimpiin. Lalu ya udah, I entertain the idea of death. So this is hard to be honest. Gue juga nggak ngerti sebetulnya detik ini. Gue masih cari tahu. Mungkin karena pandemi ya, kayak pandemi mengajarkan kita banyak hal. Turns out ini mengajarkan gue hal ini. This is a very stressful time. Kalau lo liat social media, bukan orang meninggal sana sini, cuman death threat orang-orang tuh makin tinggi secara global, which is scary. Tapi in a way, it's motivating me, you know, when gue tahu hidup itu mungkin berakhir besok. It's membuat gue tuh jadi lebih kayak being present in the moment. Makanya gue tuh kemarin matiin Instagram karena itu dia, kayak gue mau coba mengentertain the idea apa nih di otak gue nih. Karena kalau misalnya gue ngeliatin social media, gue tuh jadi nggak punya waktu untuk nyelesain apapun yang di otak gue. Turns out abis gue selesai detox Instagram menurun. Gue tuh lebih mindful, lebih tenang, lebih banyak hal. Intinya gitu.
Hopefully di podcast Litos season 2 ini gue bisa lebih rajin, gue sebetulnya pengen ngobrol sama banyak orang sih. Gue tuh punya banyak banget pertanyaan yang hopefully gue bisa tarik nih wisdomnya dari orang-orang. Tapi ya gitu, jadi welcome back to podcast Litos season 2. Semoga lebih banyak seasonnya, semoga lebih banyak episodenya, lebih banyak wisdom yang bisa diambil buat teman-teman semuanya. My name is Pascal Muriel and thank you for watching.